Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Stroke terjadi saat pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi, sehingga terjadilah kematian pada sel-sel otak. Bagaimanakah pertolongan pertama saat seseorang terkena serangan stroke? Lalu gaya hidup seperti apa yang harus diterapkan agar kita tidak terkena stroke? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY, Dr. Anda Rita Nurmastuti MPD, dan anggota Perhimpunan Spesialis Dokter Saraf Indonesia, Dr. Vega Pratiwi Putri, MSc, Spesialis Saraf. Coba ku buka mata ini, hati ini. Dalam hening aku pun mencoba untuk membuka mata hati ini. Ku tahu itu berarti harus ku lawan diri sendiri, nafsuku, amarahku yang buat jauh darimu. Ya Allah, padamu ku serahkan jiwaku ini. Padamu ku pasrahkan semua beban yang menghimpit jiwa. Penyakit stroke merupakan permasalahan kesehatan yang terjadi saat asupan darah menuju ke otak terganggu atau sama sekali terhenti, sehingga jaringan otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Akibatnya, dalam hitungan menit saja, sel-sel otak mulai mati. Kondisi ini tergolong sebagai penyakit yang serius dan dapat membahayakan nyawa. Oleh sebab itu, membutuhkan pertolongan medis segera. Pertolongan yang cepat dan tepat dapat mengurangi risiko kerusakan otak dan berbagai komplikasi lainnya. Penyakit stroke terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah stroke iskemik. Stroke ini tergolong jenis stroke yang paling banyak terjadi dibanding jenis stroke lainnya. Penyakit ini terjadi saat pembuluh darah yang terdapat di otak menyempit atau tersumbat sehingga aliran darah menuju ke otak terhambat. Yang kedua adalah stroke hemoragik, terjadi saat pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah. Kondisi ini berawal dari pembuluh darah yang melemah, kemudian pecah dan menumpahkan darah ke sekitarnya. Kebocoran ini menyebabkan penumpukan darah yang mendorong jaringan otak di sekitarnya. Kematian atau koma panjang akan terjadi jika pendarahan terus berlanjut. Stroke hemoragik terbagi ke dalam 2 jenis. Perdarahan intracerebral, yaitu perdarahan yang muncul saat pembuluh arteri yang terdapat di kepala pecah dan menyebabkan pendarahan di dalam otak. Biasanya, kondisi ini terjadi karena tekanan darah yang tinggi. Pendarahan subarachnoid, yaitu pendarahan yang terjadi pada permukaan otak. Terdapat 3 lapisan yang melapisi otak, dan pendarahan ini terjadi antara lapisan paling dekat dengan otak dan lapisan kedua. Transient ischemic attack atau TIA, dan sering disebut juga dengan stroke ringan, adalah kekurangan darah pada sistem saraf yang berlangsung singkat. Biasanya kurang dari 24 jam atau bahkan hanya dalam beberapa menit. Kondisi ini terjadi ketika terdapat gumpalan atau pembekuan darah yang menghambat aliran darah di sistem saraf pusat. Penyumbatan darah hanya terjadi sementara, sehingga tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Namun, kita tetap memiliki risiko lebih tinggi apabila kita pernah mengalami
transient ischemic attack. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, ternyata penyakit stroke di Indonesia memiliki data yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan sejumlah 56% dari 0,7 menjadi 1,09 di tahun 2018. Dan ternyata penyakit stroke juga menjadi penyebab kematian kedua terbesar di dunia. Dan tentu saja hal ini perlu adanya kesadaran dari masyarakat terkait dengan adanya pencegahan dini. Dan ternyata di Indonesia juga hanya 39% yang kemudian memeriksa dirinya untuk pencegahan dini terkait dengan penyakit stroke. Artinya ada 60 sekian yang belum memeriksakan. Dan tentu saja kita akan bahas bersama dalam Discuss, yaitu podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan podcast ini kami dedikasikan untuk Anda sebagai sarana informasi, sosialisasi dan juga edukasi terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di Yogyakarta dan juga fasilitas kesehatan yang hadir di Yogyakarta. Dan insya Allah kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita yang tentunya spesial kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan mengetahui bagaimana kemudian cara pencegahan, kemudian cara penyembuhan dan juga penanganan yang tepat terkait dengan penyakit stroke berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat sehat. Menyapa Anda di hari ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Anda bertemu lagi dengan saya dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami persembahkan untuk Anda sebagai sarana informasi, sosialisasi dan juga edukasi terkait dengan permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ada khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja kami akan menghadirkan serangkaian obrolan yang menarik, dan tentu saja Anda juga boleh sharing-sharing bersama kami di sini, karena setiap episodenya kami menghadirkan satu bahasan yang tentu saja ini perlu dan penting untuk kita bahas sebagai upaya untuk pencegahan dan juga bagaimana kita bisa mengobati dari setiap penyakit yang berada di keluarga kita. Dan salah satu penyakit hari ini yang akan kita bahas adalah tentang stroke. Nah, pasti sudah dengar kan tentang penyakit stroke ini yang mungkin sudah banyak kemudian kita temukan, dan perlu adanya pelurusan ya, karena banyak hal yang harus kita pahami bersama, mungkin terkait dengan adanya fakta dan juga mitos yang berada di masyarakat, dan juga adanya cara tahapan-tahapan untuk menangani penyakit stroke. Dan kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber spesial kita. Di hari ini kami menyapa ada Dr. Vega dan juga Ibu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Saya menyapa ada Dr. Vega Pratiwi Putri, Master of Science, spesialis neurologi yang merupakan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Dan juga saya menyapa ada Dr. Anda Rita Nurmastuti MPD yang merupakan anggota DPRD DIY Komisi D. Dan hari ini Ibu dan juga dokter, kita akan membahas tentang stroke yang memang mungkin banyak masyarakat mengetahuinya, tapi perlu adanya edukasi yang mungkin lebih mendalam ya dok. Terkait mungkin kalau dokter Vega sendiri melihat fenomena khususnya mungkin yang ada di Yogyakarta terlebih dahulu, seperti apa sih kalau fenomena stroke di sini? Oke, jadi menarik ya, karena angka stroke di Yogyakarta ini termasuk salah satu yang tinggi di Indonesia. Jadi data-data Riskesdas yang sebelumnya itu rata-rata di Yogyakarta penderita stroke itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Jadi memang selain juga karena harapan hidup di Jogja ini tinggi, semakin orang tuanya kan semakin banyak. Dengan orang tua yang semakin banyak, mau tidak mau usia itu juga menyumbang faktor risiko ke stroke. Iya, jadi memang selain Yogyakarta ini juga angka stroke juga cukup tinggi. Yang kedua ini yang mungkin perlu kita tingkatkan adalah kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya deteksi dini stroke dan segera ke rumah sakitnya itu. Karena beberapa kasus ini memang yang terjadi di klinis ya Mas ya. Jadi pasien-pasien itu memang pertama kali memang belum tahu bahwa itu tuh gejala stroke gitu, tanda-tanda stroke, sehingga pasien cenderung untuk tidak langsung membawa ke rumah sakit. Padahal kalau bisa langsung ke rumah sakit itu bisa
menekan waktunya, jadi pasien bisa mendapatkan penanganan lebih cepat. Jadi mungkin itu yang fenomena yang mungkin ada di Yogyakarta. Oke, apakah berarti itu dokter tadi dokter menyebutkan semakin senja usianya juga menjadi faktor. Tapi apakah juga menyerang anak-anak muda begitu? Wah iya, sekarang yang mengerikan adalah karena sekarang trennya ternyata stroke itu bergeser ke kiri ya. Ke kiri itu kan lebih muda. Jadi kalau ada usia ya semakin kan 0, 1, 2, 3 sampai 60 gitu ya. Sekarang itu trennya juga sudah mulai geser ke kiri. Jadi usia-usia 50, 40 tahun ini ternyata juga tidak dipungkiri bahwa mereka memiliki peningkatan resiko dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kenapa? Karena lifestyle. Kemudian tingkat obesitas juga lebih tinggi. Anak-anak muda sekarang ya mungkin zaman dulu tipe iya betul. Junk food itu. Iya, tipe pekerjaan juga beda ya Bu. Gitu. Zaman dulu kan mungkin umur-umur segitu mereka aktif fisik ya. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak Di rumah. iya di depan komputer, sedentary lifestyle dengan pola makan yang kita bisa jajan junk food dimanapun kapanpun dengan harga yang murah ya Bu. Jadi itu juga salah satu pengaruh untuk dari segi faktor resiko. Baik, ini menarik ya Sobat Sehat, kita melihat ternyata faktor risiko itu semakin bergeser ke kiri. Artinya ada potensi besar juga di anak-anak muda ya. Kalau dokter Ibu Rita melihat tadi pemicunya adalah salah satunya ada konsumsi yang mungkin sembarangan ya. Kalau melihat Ibu dari karakter masyarakat Jogja, sebenarnya gaya hidup masyarakat Jogja seperti apa sih Ibu? Ya Jogja ini kan menjadi julukannya kota pelajar. Nah kalau kota pelajar ini otomatis banyak usia muda yang ada di Jogja ini. Kemudian ini kota wisata. Jadi kulineran itu sudah sangat banyak di Jogja. Kemudian anak-anak muda sekarang ini cenderung lebih senang hal-hal yang mungkin baru, ya, hal-hal yang baru. Kemudian kepraktisan mereka mengkonsumsi makanan, karena mereka rata-rata seperti kata Dr. Vega tadi, mereka itu lebih banyak di depan komputer, diam, jadi untuk mendapatkan makanan tuh dia cari-cari yang praktis. Nah ini yang harus kita edukasi, harus kita berikan pembelajaran ya, ajakan-ajakan kepada mereka untuk mungkin ya bergerak, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, lebih berserat, banyak berserat, konsumsi sayur dan buah. Ini memang harus pola hidup ini harus kita biasakan mulai dari keluarga. Nah keluarga yang terdekat nomor satu adalah orang tua. Jadi ini yang harus kita ajak kepada mereka. Ini menjadi keprihatinan bahwa dokter tadi mengatakan anak muda sekarang kan kecenderungan yang terkena stroke itu adalah sudah bergeser ke anak-anak atau ke usia yang lebih muda. Nah ini harus menjadi perhatian kita, kemudian menjadi sebuah gerakan agar bisa memberikan edukasi dan ajakan-ajakan kepada mereka agar potensi-potensi anak muda terkena stroke ini menjadi lebih kecil. Apalagi dokter mengatakan datanya ini DIY ini termasuk salah satu provinsi yang tinggi dok. Nah DIY ini berarti tidak hanya stroke saja yang tinggi, karena ada hal-hal lain seperti misalnya kesehatan yang lain. Mohon maaf, ODGJ ini termasuk tinggi juga. Nah ini kan di Jogja berarti gerakan ini harus dilakukan bersama-sama, terutama memberikan ajakan untuk berkomitmen kesadaran, karena ini nggak bisa diurus oleh dokter saja, nggak bisa diurus oleh dinas saja. Ya sosialisasi itu kan hanya sebuah upaya bahwa memberikan kepada masyarakat pengetahuan, kemudian yang paling penting adalah memberikan rangsangan, tapi harus direspon oleh masyarakat ini untuk berperilaku hidup sehat. Betul, perilaku hidup sehat ini yang ternyata mulai sedikit ditinggalkan. Bergeser untuk kemudahan-kemudahan tadi ya Ibu. Nah mungkin ini kita agak keep dulu bagaimana kemudian karakter ini kemudian hadir menyuburkan stroke itu sendiri. Tapi kalau dokter sendiri menangani kasus stroke ini, sebenarnya stroke itu menyerang apa sih dok? Oke, jadi by definition dulu ya. Definisi apa sih sebenarnya stroke itu? Jadi mungkin orang sering ngomong stroke itu sakit saraf gitu. Padahal sakit saraf tuh banyak banget ya. Nggak cuma stroke. Iya, nggak cuma stroke. Jadi stroke itu suatu kondisi di mana terjadi gangguan saraf
sarafnya bisa saraf otak, bisa saraf juga sumsum tulang. Intinya gangguan saraf karena adanya gangguan pembuluh darah. Jadi sumbernya adalah gangguan pembuluh darah. Sifatnya bisa karena dia disumbat atau stroke sumbatan, ada juga yang sifatnya perdarahan, jadi pembuluh darahnya pecah. Outcome-nya sama, karena pembuluh darah itu kan sumber nutrisi, sumber oksigen, sumber makanan. Kalau misalnya ada gangguan, baik itu sumbatan atau pembuluh darahnya pecah, maka fungsi saraf tadi akan terganggu. Ya, tergantung lokasinya di mana. Apakah dia di otak, otaknya sebelah mana. Jadi itu kenapa gejala stroke itu sangat berbeda-beda. Mungkin kalau jantung itu gejalanya nyeri dada ya, jelas nyeri dada. Karena organnya di sini kalau misalnya ada gejala juga nyeri dada. Tapi kalau di otak sendiri, karena setiap bagian otak itu fungsinya beda-beda, Ibu. Otak depan beda, otak yang tengah beda, otak belakang beda, maka gejala stroke itu bervariasi. Oh, beda-beda. Jadi makanya tidak semuanya hanya lumpuh saja, gitu. Tidak semua seperti itu. Jadi memang karena variabilitas dari gejala itu sendiri yang mungkin masyarakat kadang-kadang confuse, iya nggak ya ini stroke gitu. Baik, kalau mungkin Dokter Vega melihat tadi banyaknya faktor ya, ada ditemukannya mungkin di masyarakat. Seperti apa sih mungkin jenis-jenis yang biasa ditemukan di masyarakat? Faktor resiko ya berarti, faktor resiko kondisi stroke ya. Jadi misalnya kasus-kasus yang paling sering itu ya kalau stroke itu hipertensi satu. Darah tinggi ya, darah tinggi. Yang kedua diabetes. Nggak dipungkiri Jogja juga diabetesnya tinggi Bu Rita. Cukup tinggi, jadi memang selain mungkin penyuka manis juga ya. Jadi angka diabetes cukup tinggi. Terus gangguan dislipidemia atau gangguan kolesterol kalau orang awam bilangnya. Yang ketiga, yang keempat penyakit jantung. Jadi nggak dipungkiri bahwa orang-orang yang memiliki penyakit jantung bisa resiko stroke. Jadi baik yang jantungnya karena sumbatan maupun jantungnya karena gangguan irama. Terus yang selanjutnya lifestyle. Lifestyle itu berkaitan nanti ujung-ujungnya dengan obesitas, merokok, konsumsi alkohol, ya. Dan jangan salah, stres fisik dan psikis juga sangat berpengaruh di sini. Makanya pasien-pasien yang dengan gangguan tidur jangka panjang itu juga memiliki resiko terkena stroke. Jadi sangat multifaktorial dan satu orang ini bisa memiliki 2 sampai 3. Jadi orang-orang pasien yang datang ke saya gitu ya, misalnya dengan kasus-kasus stroke tidak cuma hipertensi biasanya. 2 sampai 3 penyebab tadi ya. Biasanya juga obesitas, merokok, darah tinggi misalnya. Jadi kondisi itu punya satu aja sudah meningkat. Kalau punya banyak berarti kan dimultiplikasi untuk faktor resikonya. Baik, gitu. mungkin kalau Ibu Rita juga pernah mendengar ya Bu, ada stroke ringan, stroke berat ya Bu ya. Nah kalau di masyarakat itu gambarannya seperti apa sih? Memang ada ya stroke ringan, stroke berat begitu? Nah itu dia, kan asumsi masyarakat. Kalau saya malah dengar dari masyarakat gimana yang awam, berarti mungkin saya akan kasih info sedikit terkait dengan itu. Oke, baik. Dari masyarakat dulu dari ya, masyarakat Dok, berarti dulu. saya ya. Iya, mungkin yang pemahaman secara umumnya Ibu. Iya, Saya malah kalau jadi kita kan, penasaran. karena ada di seorang dewan, itu kan memang bertemu dengan masyarakat. Jadi kalau ditanya, ini stroke ringan, kenapa? Tiba-tiba tangannya nggak bisa bergerak gitu ya, sebelah kanan, mungkin bangun tidur nggak bisa. Atau ada pipi misalnya ya, senyumnya kok nggak simetris. Nah, nanti sembuh sendiri. Kadang-kadang kan saya sendiri secara medis mungkin agak kurang paham. Ada misalnya tidur sebelah kena kipas angin yang kita sebut belfase ya Dok. Belfasi ya. Nah itu masyarakat masih meremehkan itulah. Betul. Jadi itu dianggap stroke ringan nanti balik sendiri. Nah stroke berat itu mungkin yang sudah dianggap sudah lumpuh setengah badan. Nah tapi menyadari bahwa itu stroke berat dari ringan ke berat tadi, itu kan ada waktu ya, waktu yang sebenarnya bisa kita pakai untuk pengobatan. Nah nanti biar dokter lah secara medis yang lebih menjelaskan. Ini kalau di masyarakat seperti itu. Jadi kalau sudah lumpuh atau nggak bisa bicara, pelo ya, itu sudah, ini sudah stroke berat misalnya seperti itu. Dan baru dibawa ke rumah sakit ya Bu biasanya. Sudah terlambat juga misalnya gitu loh. Oke, baik. Tapi ternyata tidak seperti itu ya, Dok. Jadi memang secara umum memang ada orang sebut dengan gejala stroke dulu. Ada orang bilang gejala stroke. Gejala stroke itu kalau di istilah kedokteran disebut dengan TIA, transient ischemic attack. Jadi gangguan sumbatan yang sifatnya sementara. Jadi misalnya pasien keluhannya gini, tadi saya pelo, atau tadi saya perot ini, tapi cuma 10 menit, sekarang udah nggak pelo lagi, terus dia santai aja. Nah itu sebenarnya TIA atau gejala stroke. Jadi saat kita atau sinyal ya Dok, itu sebenarnya sudah sinyal ya. Jadi
itu sudah sinyal. Jadi dokter nanti kalau kita periksa ke dokter saraf akan mengklasifikasikan ini kira-kira resiko dia terkena stroke dalam waktu 2-3 hari ke depan ini berapa banyak. Sehingga pasien ini butuh mondok atau enggak, butuh terapi atau enggak. Nah, pada kenyataannya seringnya kalau sudah sembuh ya sudah gitu. Perot itu ya udah cuman enggak kok tadi udah lewat udah enggak, padahal itu TIA satu. Yang kedua derajat stroke ya. Jadi ternyata sudah sama juga persepsinya kok antara stroke ringan dan stroke berat. Jadi memang gejalanya kalau yang ringan mungkin hanya satu kelemahan yang sifatnya masih bisa jalan kadang, cuman jalannya diseret. Kalau berat mungkin kelemahannya sampai plegi ya, atau kekuatannya nol, nggak bisa gerak sama sekali. Yang paling berat adalah sampai dengan nggak sadar pasiennya. Nggak sadar. Cuman sebenarnya poinnya adalah tidak perlu menunggu sampai berat. Betul. Ya ada gejala pun kita harus segera cross check. Karena kalau kita biarkan stroke yang tadinya cuma gejala jadi ringan, yang ringan itu jadi berat gitu. Dan itu time progression ya. Jadi semakin cepat kita tangani, kita bisa menyetop proses itu. Jadi itu mungkin yang perlu disampaikan ya. Tadi saya pelo gitu ya ke dokter gitu ya. Waktu kita datang, jadi begitu kita mengalami gejala itu, meskipun kemudian dalam waktu sekian menit mungkin ya kita sudah balik, kita pergi ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan, itu kita sampaikan gitu ya dok, supaya menjadi perhatian itu ya. Iya betul itu. Sekali Bu, karena memang macam-macam sih gejalanya karena ya, kan tadi biasanya tuh kalau yang unik tuh dari Kemenkes kan punya ini ya, punya pneumonik apa istilahnya singkatan, segera ke RS. Segera ke RS. Baca itu dok. Apa itu? Sebagian apa sisi Tidak tubuhnya berfungsi. tidak berfungsi. Senyum tidak simetris. Senyum tidak simetris. Gerakan satu sisi ini tidak bisa terjadi kelumpuhan gerakan. Rabun atau bicara pelo. Itu bicara pelo. Jadi bicara pelo atau gangguan bicara. Kayak cadel mungkin ya. Cadel, jadi bisa cadel, bisa sengau, bisa dia nggak bisa bicara. Jadi misalnya pasiennya kaku gitu ya. Ada juga yang memang tidak bisa bicara Ibu. Jadi gangguan bahasa. Dia Walaupun mengerti, sebelumnya normal ya dengan catatan ya. Dia mengerti orang itu ngomong apa, tapi tidak bisa membalas dengan kata-kata. Atau dia sama sekali nggak ngerti orang itu ngomong apa, dia ngomong aja, tapi nggak nyambung. Itu juga bisa. Terus segera. Tadi ra. Iya. Terus RS. ke RS. R-nya rabun tadi ya. R rabun, jadi matanya rabun atau matanya Itu juga pandangannya gejala double. ya? Iya. Gejala juga. S sakit kepala. Oh sakit kepala. Sakit kepala hebat. Mendadak pertama kali, apalagi sudah punya faktor resiko, nah itu harus ke rumah sakit segera. Oke, itu indikasi yang harus dikenali ya dok ya. Betul. Tadi ya, sebagian Senyum tidak simetris, gerakan satu tubuhnya tidak berfungsi kelemahan gitu ya. R-nya adalah Bicara Tadi pelo. pelo tadi ya. R-nya rabun. Tadi lupa ke-nya, kan segera ke RS. Oh iya, ke itu kebas satu tubuh, satu sisi. Kebasnya satu sisi. Jadi kalau stroke itu kan menyerang separuh badan. Jadi antara bisa terjadi kelemahan, bisa juga terjadi kebas. Jadi cuma kebas aja kadang pasiennya itu cuma ngerasa. Kanan kiri beda. Geringgingan kalau kita bilang bisa geringgingan, gedibel gitu. Apa geringgingan ya. Geringgingan dalam waktu agak lama ya. Padahal dulu kalau geringgingan itu kita cuman kasih karet gitu dok. Nah itu. Atau dilurusin ya. Soalnya geringgingan yang khas pada stroke itu kan separuh badan. Ada geringgingan yang gejala stroke, ada geringgingan yang mungkin kita pada posisi tertentu kita tidak pindah-pindah ya. Seperti misalnya duduk timpuh ya dok, itu tidak kita pindah-pindah berarti kan mungkin aliran darahnya tidak ini sehingga geringgingan. Nah itu beda ya. Beda. Jadi yang khas pada stroke itu separuh tubuh. Jadi kalau misalnya tadi duduk simpuh kan main di kaki saja. Nah ini kalau ini separuh tubuh. Jadi kalau ada gejala separuh tubuh, kita curiga ini mungkin stroke. Biasanya itu satu indikasi itu atau harus ada dua? Satu aja sudah cukup. Satu sudah cukup. Satu harus cukup memberi kita segera ke rumah sakit itu ya. Iya betul. Kadang-kadang nyeri kepala saja. Pasiennya nggak sadar kalau dia ada pelo. Jadi maksudnya jangan nunggu. Oh ini belum pelo. Ya gitu mas. Dan udah pelo bingung nanti. Pas pelo lebih bingung lagi. Aduh, baik. Tapi kalau fakta di rumah sakit ya dok ya, pasien itu datang sudah parah atau sebenarnya masih ringan-ringan udah pada menyadari begitu dok? Trennya sekarang sudah mulai membaik sebenarnya, tapi memang
apa istilahnya ya, masih fenomena di Jogja, terutama Jogja sih Bu. Kalau saya kan kebetulan pernah juga kunjungan ke rumah sakit PON di Jakarta, karena mungkin di Jakarta itu sudah ada informasinya rumah sakit khusus. khusus rumah sakit sakitnya, otak ya. Iya. Sebenarnya di Jogja kita juga sudah punya apa center stroke-nya sendiri. Cuman kalau di sana mungkin informasi dan lain sebagainya lebih di mana, orang-orang Dok, center stroke di Sarjito, Oh, iya. Di apa namanya, di Jakarta itu orang-orang mungkin awareness sudah lebih tinggi. Nah makanya kita Jogja harus genjot nih, biar awarenessnya tinggi. Betul. Jadi pada saat kasus pasien itu ada satu gejala saja, dibawa ke rumah sakit, dikonfirmasi ternyata iya, kurang dari 4,5 jam kita bisa lakukan tindakan. Tindakan trombolisis namanya. Jadi sumbatannya dijebol. Dan itu cuma 4,5 jam. Durasi waktunya. Banget, iya. Kadang-kadang tuh orang gini, kalau biasanya kan yang kena orang sepuh. Telepon anaknya dulu, halo, ini saya ini, ya udah tunggu saya pulang dulu gitu. Tunggu anaknya pulang 1 jam. Waktunya sudah hilang ya Dok. Iya, padahal kan bisa telepon ambulan, misalnya ambulan atau telepon rumah Atau minta sakit. tetangga antar. Betul, seperti itu yang sering terjadi fenomenanya. Baik, ini yang harus digenjot ini Ya. Bu Rita ya. Nah, kalau misalkan Bu Rita mungkin melihat ada fakta di masyarakat ternyata kebiasaan untuk tidak menganggap itu sebagai sesuatu penyakit yang harus diperiksa begitu ya, harus dicek. Nah, bagaimana sih Bu terkait dengan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini? Ya, kita memperbanyak atau lebih memaksimalkan sosialisasi ya. Nah, ini perlu dinas ini adalah yang punya usulan-usulan, atau nanti kan dinas ini lihat prioritas mana ini. Kita kan lebih efisien ya Dok, lebih efisien, efektif dan efisien mencegah daripada orang itu sudah sakit. Nah, mencegahnya itu diantaranya yang memberikan sosialisasi, kemudian mengajak masyarakat untuk berkomitmen terutama pada diri sendiri ya. Nah, sosialisasi ini harus menyasar ke banyak pihak, karena nggak mungkin hanya dinas saja. Kemudian masyarakat hanya menunggu, ini nggak ada sosialisasi apa-apa, nggak dikasih tahu. Nah, ini harus melibatkan kader-kader kesehatan di bawah. Kemudian sasarannya di mana? Kalau tadi trennya anak muda sudah mulai bisa kena karena pola hidup kita, gaya hidup kita sudah bergeser, maka sekolah ini juga harus menjadi sasaran. Anak-anak pelajar itu mulai dari kecil, anak-anak mungkin PAUD diberikan pendidikan yang edukasi yang sederhana, olahraga ya, gerakan-gerakan fisik, kemudian makan yang seimbang, mau makan buah, mau makan sayur. Ini kan saya lihat satu hal ini ya, buah dan sayur ini saja sudah agak sulit diterapkan pada anak-anak. Nah, ini kalau orang tua tidak, misalnya hanya makan pakai apa, dia nunjuk frozen, orang tuanya juga gampang, nggak masak. Nah, ini yang harus terus kita berikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu dinas, dalam hal ini misalnya dinas kesehatan juga harus bisa membuat program-program dengan skala prioritas seperti itu. Ya, kalau orang sudah sakit memang harus ada program penyembuhan. Tapi sebelum sakit dan kita tidak tahu bahwa akan sakit tapi punya potensi sakit, inilah yang perlu lebih banyak dikerjakan. Seperti sosialisasi pagi ini, podcast pagi ini ya. Ini kan sebagai upaya kita memberikan edukasi pada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat yang sekarang anak-anak gaya hidupnya lihat YouTube gitu kan. Kemudian sudah ngetren podcast. Nah, maka ini pasti sasarannya pada anak-anak yang muda-muda tadi itu. Baik. Ini kalau mungkin Germas juga Mas, Germas itu ya gerakan fisik, pola hidup sehat itu tidak merokok. Nah, ini apakah mudah? Kan paling penting tidak merokok itu komitmen dengan diri sendiri. Coba dilarang seperti apapun, kalau dia tidak berkomitmen berhenti merokok, pasti sulit ya. Baik, ternyata harus semua pihak ya, Ibu ya, dari masyarakat yang tumbuh kesadarannya, kemudian juga ada informasi yang cukup ya, Dok, terkait dengan adanya mungkin tadi faktor yang bahaya adalah sudah lewat 4,5 jam ya Dok ya? Iya, 4,5 Tapi memang jam. itu titik kritis nih. Jadi kalau, jadi ada dua ya.
ada pasien-pasien dengan stroke sumbatan, ada pasien-pasien dengan stroke perdarahan. Taunya apakah dia sumbatan atau perdarahan itu dari rumah sakit. Jadi nggak bisa kita di rumah tahu oh ini perdarahan sumbatan, nggak bisa. Kita ke rumah sakit dulu. Kalau ternyata dia sumbatan, obat paling ampuhnya istilahnya golden, menghilangkan sumbatan itu ya. Iya, dengan cara menghilangkan sumbatan. Caranya apa? Dikasih obat, cuman obatnya itu hanya bisa diberikan itu dalam waktu 4,5 jam. Saat onset, padahal sampai di rumah sakit itu pasien masih harus ditanya-tanya, masih harus diperiksa, masih harus diperiksa CT scan kepala, dan itu butuh waktu. Jadi datang pada saat 4 jam aja sudah terlambat. Sudah pasti nakesnya juga in a rush gitu ya, sangat sulit. Jadi memang sooner better. Jadi 1 jam langsung bawa ke rumah sakit, periksa, kalau sehat kan pulang ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa lakukan tindakan dalam waktu 4,5 jam itu, walaupun gejalanya ringan. Nah kadang-kadang gini, mohon maaf ya dok, di masyarakat tuh bawa ke klinik dulu misalnya gitu ya, sudah ada gejala bawa ke klinik, atau sebutlah kalau puskesmas kan ada waktu bukanya ya dok, misalnya malam kan sudah tidak buka ya. Nah misalnya dia ke klinik, nah di klinik ini kan alat-alat belum tentu semua klinik ini peralatan lengkap. Nah, kita kan sudah kehilangan waktu dulu. Gimana itu dok sarannya? Ya, jadi karena memang terutama untungnya Jogja ya. Kalau Jogja ini kan alhamdulillah masih ya, jaraknya masih mudah terjangkau ya. Betul. Jadi ada kabupaten kota itu juga rumah sakit sudah banyak. Sudah banyak, betul. Sebenarnya Ya. jadi memang masyarakat diedukasi untuk bisa memilih. Kalau misalnya ada gejala-gejala ke arah stroke, perginya itu ke UGD. UGD ya. Jadi misalnya ada gejala stroke, karena stroke itu kan sifatnya darurat. Ya, darurat. Jadi lebih baik kita langsung ke UGD, rumah sakit yang memiliki UGD. Jadi kenapa? Karena kan fasilitasnya juga lebih lengkap, kemudian buka 24 jam, dokternya dokter jaga, sudah pasti standby. Mungkin kalau di puskesmas tidak semuanya ada jaga sampai 24 jam. Jadi takutnya udah ke sana tutup gitu. Padahal kita harus segerakan ke rumah sakit yang ada IGD, ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit dulu. Ya nanti di situ akan dilihat kalau misalnya apakah ini stroke atau bukan. Kalau misalnya stroke gitu, nanti langsung kira-kira stroke dilakukan pemeriksaan CT scan kepala gitu. Karena memang tahap-tahapannya cukup panjang gitu. Jadi bukan misalnya kalau kita sakitnya demam misalnya, cuman demam aja, datang ke mana saja masih nggak masalah ya. Tapi kalau stroke memang kita butuh pendekatan yang lebih advance lagi ke rumah sakit. Baik, gitu. Itu dia ya. Kalau sedikit saja mungkin ya waktu yang ada, apalagi ada juga tuh dok mitos fakta yang terkait sambet ya. Sambet ya. Ditusuk-tusuk ibu. Ditusuk-tusuk jarum. Kayaknya jari sama kuping kalau nggak salah ya. Itu banyak video beredar itu dok. Itu yang bikin sedih sebenarnya. Nah itu mitos apa fakta apa mungkin sampai sesat atau benar bisa kita lakukan itu. Betul, gitu ya. Karena ini penting ya dok ya, penanganan pertama terkait dengan gejala stroke seperti apa. Mungkin di keluarga tiba-tiba ada yang ditemukan apa yang harus gejalanya, kita lakukan kan bingung ya. Tapi nanti dok dijawabnya kita tahan dulu karena kita ada sedikit informasi yang menarik untuk Anda. Anda juga boleh bertanya nanti ya Sobat Sehat dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data statistik stroke di dunia menyatakan sekitar 15 juta orang di dunia mengalami stroke setiap tahunnya, dan 1 dari 6 orang di seluruh dunia akan mengalami stroke dalam hidup mereka. Kejadian stroke di dunia pada tahun 2010 menurut American Heart Association atau AHA tahun 2015 sebanyak 33 juta dengan 16,9 juta orang yang terkena serangan stroke pertama. Angka kejadian stroke di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 7,0 per mil dan yang berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala sebesar 12,1 per mil. Total, sebanyak 57,9% kejadian stroke telah terdiagnosis oleh tenaga kesehatan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki urutan kedua kejadian stroke. Yang terbanyak yaitu dengan prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan, yaitu 10,3% dan berdasarkan terdiagnosis tenaga kesehatan. Dan gejala tertinggi 16,9%.
Stroke menjadi penyebab utama kecacatan pada orang dewasa. Kecacatan menetap terjadi karena penderita tidak diberi rehabilitasi dengan baik. Kecacatan terjadi mungkin disebabkan keluarga seringkali memanjakan penderita dengan membantu penderita secara berlebihan dan membiarkan penderita terbaring pasif, menunggu kondisinya menjadi lebih baik. Untuk itu, diperlukan rehabilitasi segera dan tujuan rehabilitasi tersebut yaitu untuk membantu pasien pasca stroke menjadi mandiri lagi dan dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Rehabilitasi harus segera dimulai ketika seluruh kondisi pasien stroke sudah stabil, yaitu terkadang 24 hingga 48 jam setelah stroke terjadi. Pelayanan untuk rehabilitasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Pelayanan tersebut dikembangkan dalam promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat umum maupun kekhususan. Pada berbagai tingkat fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan di tempat praktik mandiri. Adanya peraturan tersebut akan membuat pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada individu akan mengacu pada standar atau pedoman sesuai ilmu pengetahuan teknologi, fisioterapi secara aman, bermutu, efektif, dan efisien. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Discuss, di podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kami masih membahas seputar dengan permasalahan penyakit stroke yang tadi ternyata di masyarakat, Ibu, ini ternyata ada mitos dan mungkin mitos-mitos yang berkembang begitu ya, ada yang beredar informasi-informasi ya melalui YouTube gitu kan. Betul, terkait penyembuhan stroke karena dikira ini bisa mengatasi stroke-stroke ringan itu. Tapi benar nggak sih Dok terkait dengan mungkin ditusukkan? Tindakan pertama ya. Tindakan pertama untuk ditusuk ke jari begitu. Itu kayaknya biar sadar gitu ya pasiennya ya. Melek. Ya sadar karena sakit ya Sakit. ditusuk. Sakit, oke. Tapi sebenarnya pada prinsipnya itu tidak terbukti secara evidence ya, tidak terbukti secara Klinis. Iya, ilmiah kesehatan. Kita nggak pernah melakukan hal itu. Jadi kalau ditanya ya itu memang mitos ya, mitos. Jadi yang perlu dilakukan pada saat pasien itu terkena stroke, satu identifikasi dulu. Identifikasi aja udah susah. Identifikasi dulu, ini bener stroke atau bukan? Atau ini gejala stroke bukan? Tadi ya segera ke RS tadi apa gejalanya. Nah setelah ada tahapannya, misalnya pasien lagi berdiri didudukkan, karena biasanya pasien itu tiba-tiba mungkin langsung kehilangan kelemahan anggota gerak, resiko jatuh tinggi. Begitu ada gejala, langsung dudukkan pasien. Jadi posisikan pasien dengan aman dulu, atau tidurkan pasien. Posisinya memang harus seperti itu ya? Kalau misalnya kita biarkan dia berdiri gitu ya, atau pasiennya tetap berdiri, dia bisa jatuh. Jatuh nanti akan ada trauma lebih. Misalnya jadi jatuh kena kepalanya, nanti malah ada perdarahan lagi di kepala karena traumanya, jadi akan jadi komplikasi yang lebih. Misalnya ada gejala seperti itu, dudukkan pasien, tidurkan pasien. Langkah selanjutnya apa? Langsung bawa ke rumah sakit. Tidak ada obat yang bisa diberikan di rumah untuk di awal. Kadang-kadang orang misalnya dapat tindakan ya cuma itu ya Dok? Iya, betul. Ya misalnya hal-hal simpel ya, kerahnya dilonggarkan gitu masih nggak apa-apa. Tapi tetap langsung dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa pasien yang memang ternyata langsung ditensi ya, punya tensi gitu. Tensinya tinggi, 160 misalnya. Langsung dikasih obat anti hipertensi. Nah itu sebenarnya juga bukan tindakan yang tepat ya. Karena kita di rumah sakit juga tensi 160, kalau misalnya pada stroke sumbatan mungkin kita biarkan saja. Karena kalau dikasih obat penurun tensi malah ngedrop, nanti otaknya nggak dapat suplai oksigen. Karena tekanan darahnya terlalu rendah. Tapi kalau perdarahan mungkin kita turunkan. Jadi keputusan untuk dikasih anti hipertensi atau obat tensi atau tidak lebih baik ke dokter. Iya. Apalagi di Jogja ini kan deket ya, aksesnya insya Allah mudah ya dibandingkan dengan rumah sakit terdekat mudah. Dibandingkan dengan luar Jawa yang harus pakai menyeberang, segala macam. Kita tuh alhamdulillah kan aksesnya cukup dekat sehingga sebaiknya memang langsung ke rumah sakit sehingga apapun obat, decision pemberian obat langsung oleh ahlinya. Gitu. Supaya tepat ya Dok. Betul. Supaya tepat, betul. Dan jangan digunain lagi ya tusuk dan sebagainya. Langsung ke rumah sakit begitu ya. Kalau Ibu Rita pernah tidak sih menemukan mungkin di masyarakat atau penyakit stroke ini begitu? Kebetulan keluarga saya ya almarhum
Saya, almarhum suami saya itu memang dia punya diabetes, Dok. Nah, suatu saat dia itu mengeluh, ini lemes semua, aku lemes, nggak, lunglai lah ya, lunglai. Saya kira ya itu karena bisa tensinya terlalu, diabetesnya, gulanya tinggi, atau mungkin juga malah gulanya terlalu rendah gitu. Jadi memang hampir semua orang, meskipun kita pernah mempelajari, pernah membaca, pada saat kita mengalami hal seperti itu ya kita bingung. Betul. Ya. Kemudian saya bilang kan ke rumah sakit, karena saya bingungnya, maka dalam pikiran saya pertama adalah ke rumah sakit. Kata suami saya, jadi pasien sendiri selama masih bicara kadang-kadang dia agak menghambat apa yang akan kita lakukan. Dia nggak setuju dengan yang kita lakukan, misalnya dia bilang, engkau mari gitu ya, nanti kan nanti sembuh sendiri, minta teh manis aja misalnya gitu. Dan kadang-kadang kita lupa nih bahwa harus diukur nih, padahal saya sendiri punya, harus diukur kadar gulanya berapa gitu kan. Itu blank lah pada saat ngalami kayak gitu. Nah, si pasien pada saat masih bicara itu, nggak apa-apa, ini cuma masuk angin, aku tadi telat makan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pembelajaran saya, ternyata memang harus segera. Nah, pada saat kita mengulur gitu, ternyata timbul gejala lain. Ya, sebelah misalnya dia muntah-muntah yang ini. Nah, itu kan kita sudah nggak ya sudah harus ke rumah sakit. Nah, ternyata ada waktu-waktu yang kita hilang sehingga pengobatannya itu menjadi tidak bisa maksimal seperti kalau kita langsung ke rumah sakit. Dan itu saya rawat cukup lama, Mas. Memang setelah itu mulai kakinya agak lemah, jalannya agak diseret. Terus meskipun kita lakukan pengobatan ya, tetapi kualitas hidup ya, kualitas ini semakin menurun gitu. Tapi kalau saya memang daripada saya salah ya saya harus ke rumah sakit. Nah, tapi kan tidak semua orang atau semua masyarakat menyegerakan seperti ini. Mungkin hambatannya adalah memikirkan biaya dan lain sebagainya. Padahal sekarang ini dengan adanya pemerintah memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS, itu sudah masyarakat itu sudah akses untuk mendapatkan layanan pengobatan itu sudah sangat tinggi. Gitu. Jadi tidak perlu takut pergi ke rumah sakit. Tidak perlu takut ya. Ini Ibu Rita menyaksikan secara langsung ya, Bu, adanya. Mungkin kalau dalam waktu cepat saya tidak mendengarkan rengean suami saya nanti mungkin dia akan sembuhnya itu akan lebih sempurna seperti sebelum dia sakit gitu. Tapi satu pertanyaannya ini, Dok, bisa sembuh enggak? Stroke ya. Stroke. Ini pertanyaan yang cukup tricky. Karena kalau ditanya bisa sembuh atau enggak, rata-rata pasien di Indonesia ini terlambat soalnya datang ke rumah sakit. Jadi terlambat. Jadi kalau semakin dia terlambat, berarti saraf-saraf otak yang rusak itu semakin banyak. Kalau saraf-saraf otaknya semakin banyak, bedanya ya saraf sama jaringan lain. Kalau kita ada luka gitu kan dia kan memperbaiki sendiri. Bisa jadi kayak nggak ada bekas lukanya. Kalau di otak itu nggak seperti itu. Regenerasi saraf itu jauh lebih lambat. Jadi kalau rusak ya sudah rusak gitu. Jadi untuk regenerasinya sangat lambat. Jadi semakin pasien itu menunda, berarti dia waktu yang dokter butuhkan untuk mengekat istilahnya proses iskemiknya atau proses kematian otaknya itu akan jadi semakin lama. Jadinya saraf-saraf otaknya akan semakin lama yang kena. Kalau sudah seperti itu, berarti recovery-nya akan butuh waktu. Kebanyakan pasien stroke memang setelah mengalami stroke ya itu ada sequelnya. Sequel itu gejala sisa. Gejala sisa bisa tadi ada yang lumpuh separuh, jalannya diseret, bicara pelo, sampai dengan gangguan kognitif atau tidak bisa berpikir ya. Dulu pernah ada kasus pasien itu jaksa memang dengan tingkat pendidikannya sampai dengan S3, tapi begitu kena stroke semua kembali seperti nol. Jadi untuk kognitifnya tidak bisa dan segala macam. Jadi memang sequelnya cukup berat. Makanya sooner better tadi, semakin kita cepat berarti kan sel-sel saraf yang rusak akan semakin sedikit. Pernah ada kasus waktu itu memang dekat dengan Sarjito ya, waktu itu dekat dengan rumah sakit, ada gejala 15 menit pasiennya langsung ke UGD. Langsung ke UGD, kemudian dilakukan tadi tindakan ternyata sumbatan ya, dilakukan trombolisis, alhamdulillah sequelnya hanya sedikit
pelo, tapi yang lainnya normal. Nah, ada juga yang benar-benar sempurna tidak ada gejala juga ada. Jadi tergantung dari mana seberapa cepat kita melakukan penanganan itu pada pasien-pasien stroke. Semakin cepat, semakin baik. Iya, time is brain katanya. Oke. Dan tentu ini dok, tadi ya yang saya baru tahu saya pribadi ya, harus dikondisikan tubuhnya dan lain sebagainya. Kan kalau orang udah panik ya dok ya, itu udah bawa naik motor biar cepet ke mana, ke rumah sakit. Itu boleh nggak sih dok? Atau sebenarnya harus ditidurin terus nggak dikasih apa-apa? Tricky juga ya sebenarnya ya. Kalau ditanyain boleh atau enggak secara safety agak menyeramkan ya, karena pasien stroke itu kelemahan. Keseimbangannya juga sudah bisa jadi itu jatuh nanti di jalan gitu. Tapi kalaupun memang ternyata ya kita nggak tahu ya kondisi ekonomi orang kan berbeda-beda dengan masih memungkinkan didampingi, tapi memang cukup tricky ya sebenarnya, cukup kalau misalnya hanya pelo-pelo sedikit saja, misalnya hanya pelo saja ke rumah sakit dia masih bisa jalan, oke nggak masalah kita antar naik motor. Tapi kalau pasien sudah juga jaraknya mungkin ya dok ya. Kalau cuma sekitar 500 meter gitu daripada kita nunggu lama gitu. Tapi kalau misalnya menempuh jarak yang membutuhkan waktu, resiko jatuh di jalan dan lain sebagainya itu yang mungkin lebih baik telepon ambulan. Oke. Ini fasilitas kesehatan terkait dengan ambulan ini, Ibu mungkin apakah sebenarnya sudah ada fasilitasi khusus begitu ya, entah bukan dari rumah sakit atau mungkin dari Pemda sendiri atau dari mana yang bisa kita kontak ini? Sekarang sudah banyak ya, apa ya namanya ya, kalau di kami itu biasanya namanya Baguna ya, di fraksi kami ya. Bahkan secara personal itu sudah banyak yang memiliki ambulans. Nah ini tinggal kita umumkan kepada masyarakat, karena untuk menunggu di rumah sakit juga punya keterbatasan, yang dilayani lebih banyak. Maka waktu saya mau menjadi dewan pertama ya, hal pertama yang saya lakukan adalah saya punya ambulans. Dan ambulans saya ini bukan kampanye, bukan apa ya, tetapi ini bagian dari komitmen melayani masyarakat. Saya jadi atau tidak jadi dewan, saya punya ambulans supaya apa? Di sisa usia saya itu, saya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, jadi ambulans saya ini saya beri nomor saya atau nomor keluarga, ya, itu saya informasikan ke masyarakat untuk bisa mengakses ambulans saya secara free, karena memang tujuannya adalah sosial. Nah, saya rasa tidak cuma saya, banyak lah ya yang mempunyai fasilitas-fasilitas seperti itu. Seperti kantor kami misalnya, perwakilan dari kami itu satu harus punya ambulans. Nah, sebentar kalau punya satu ini supaya orang-orang terdekat, masyarakat terdekat itu bisa mengakses. Dan saya lihat ini sudah banyak Mas yang memiliki fasilitas, menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Sudah banyak kok. Sudah banyak. Bahkan mungkin level komunitas ya, Ibu. Dan dibolehkan ya kalau itu ya, kalau ambulans itu. Ini kan apa ya, tujuannya sosial ya. Masa kita mau ini sosial masih dilarang-larang dan tidak ada embel-embel apa-apa kan. Murni sebuah kepedulian untuk masyarakat gitu. Baik. Insya Allah sudah ada begitu ya fasilitas untuk kecepatan transportasi dan juga fasilitas kesehatannya. Kalau di rumah sakit sendiri sudah mencukupi kah? Ya memang di Indonesia kebetulan kan stroke ini jadi salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan ya. Dan itu di Jogja, salah satunya Rumah Sakit Sarjito jadi pengampu di rumah sakit RSUD. Alhamdulillah sekarang memang sudah banyak rumah sakit juga yang sudah punya CT scan. Itu kan alat modal utama untuk penanganan stroke. Jadi saya rasa untuk fasilitas kesehatan khususnya di Jogja memang sudah cukup baik dan mumpuni untuk penanganan stroke. Ya insya Allah kedepannya nanti seiring dengan perkembangan teknologi kedokteran nanti insya Allah tindakan stroke ini tidak hanya pemberian obat apa yang tadi penghilang sumbatan, tapi juga sampai ke jantung Ibu. Kayak jantung itu kan ada pasang kateter ya. Nanti insya Allah kedepannya juga di Yogyakarta akan dikembangkan itu. Jadi pasien-pasien stroke bisa dipasang tadi semacam kayak kalau di jantung ngering ya. Jadi dipasang kateter gitu, kita ambil sumbatannya gitu. Jadi harapannya ke depan seiring dengan perkembangan teknologi kita bisa Yogyakarta bisa untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih advance lagi. Tapi secara umum sudah sangat baik. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi ya Dok, mungkin rumah sakit ya, bukan mungkin
posyandu atau Iya, kalau puskesmas iya, dan lain betul. sebagainya. Sama seperti sakit jantung pertama kali kan memang kalau kebetulan kalau jantung itu yang diperiksa EKG. EKG itu di puskesmas ada. Tapi kalau stroke itu kita harus CT scan dan itu nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi kita harus ke rumah sakit. Rumah sakit ya catatannya. Oke. Kami akan menyapa sobat sehat yang sudah bergabung. Kali ini ada sobat Yani di Sleman. Apakah stroke bisa menjadi penyakit turunan yang bisa terjadi? Wah, ini memang juga jadi fenomena ya. Ternyata kan semakin ke sini ternyata riwayat keluarga terkena stroke itu merupakan salah satu faktor resiko. Apalagi kalau kena stroke-nya di usia muda. Jadi pasien-pasien yang orang tuanya, tantenya, kakek neneknya ada kena stroke, berarti dia juga memiliki sekian persen peningkatan resiko stroke. Jadi bisa jadi karena stroke-nya sendiri atau dia menurunkan penyakit-penyakit yang menjadi faktor risiko stroke. Misalnya orang tuanya gula, orang tuanya hipertensi, maka anak juga akan ya cenderung hipertensi, punya gula tinggi juga. Itu selain karena modifikasi, karena faktor genetika, faktor lifestyle kan juga berpengaruh. Jadi bagaimana menyediakan makan di rumah, bagaimana pola hidup, bagaimana keluarga menghabiskan weekend misalnya, apakah di depan TV, apakah dia jogging, olahraga, nah itu kan juga berpengaruh. Jadi diturunkannya ini kadang-kadang tidak hanya berupa genetik, tapi dalam bentuk gaya hidup. Yang memang Sebenarnya diturunkan. stroke sendiri bukan turunan ya, Dok? Kalau yang langsung itu tidak langsung, bukan tapi memang langsung. ada yang diturunkan ada, Tetapi cuma karena tidak mungkin langsung. Penyebab-penyebab tadi ya, misalnya diabetes tadi itu ya. Iya. Disediakan gula mungkin di rumah. Minumnya teh manis terus, Mas. Ya. Tapi ada juga yang memang tidak ada faktor resiko itu, murni turunan juga ada, tapi persentasenya lebih sedikit. Iya, lebih banyak ke yang ada faktor resikonya. Kalau dulu ada kasus di pasien dari Purworejo itu satu keluarga, stroke usia 40 tahunan, jadi kakak, adik, dan Maka lain riwayat sebagainya. keluarga itu juga Betul. pasti ditanya ya, Dok, Iya. waktu kita ke rumah sakit Iya, ya. jadi jangan ini ya, kalau ke rumah sakit tuh kadang-kadang suka bolak-balik ditanya gitu ya, emang karena kita butuh Emang gitu informasi. ya, betul. Sampai nanya tante omnya, iya karena Bahkan kita ada butuh gini, tahu. jangan bilang nanti takut ketahuan keluarganya pada sakit ini gitu kan. Padahal jangan dijawab gitu, jangan jujur gitu kan. Kalau kita nggak akan upload ke sosmed ya, kita nulis di rekam medis. Ini dokter kepo banget sih. Iya, makanya seringnya gitu. Udah jangan ditanya-tanya, lakukan aja tindakan. Nggak bisa kalau kita nggak tanya. Apa yang mau dilakukan ya? Betul. Ada yang malah banyak banget nanyanya ya. Iya, Belum ditanya udah betul. nanya semuanya. Baik, ini mungkin ke Ibu Rita dan juga Dokter Vega dari Sobat Wahyu di Kulon Progo. Terapi apa yang bisa dilakukan untuk terkena stroke dan apakah ada kebijakan melalui BPJS? Sebelumnya mungkin Ibu waktu pengalaman waktu itu terapi juga? Terapi. Terapi juga? Ya, terapi itu kan setelah kita dilakukan fase pengobatan ya, Dok, untuk recovery-nya, untuk pemulihannya, mungkin jalannya agak diseret, nah itu ada terapinya. Dan masyarakat nggak usah khawatir, saya ini juga menggunakan BPJS. Ya. Dan tercover ya, Ya. terapi itu ya, Dok, berarti ya. Baik, ini sudah terjawab ya untuk Sobat Wahyu. Kali ini ada Sobat Indah di Imogiri. Bagaimana cara pencegahan supaya kita tidak terkena stroke? Itu modelnya dari muda ya. Karena stroke itu penyakit celengan kalau saya bisa bilang. Nabung. Kalau misalnya waktu zaman Covid ya, misalnya kena Covid itu karena 2 minggu yang lalu keluar nggak pakai masker atau berkerumun gitu kan jelas ya. Tapi kalau stroke itu celengan. Jadi yang kita lakukan di umur 30-an ini nanti kita menuainya di umur 50 tahun. Jadi pencegahannya utamakan dengan perubahan pola hidup. Sejak kapan sedini mungkin. Jadi misalnya aja kontrol darah tinggi. Misalnya punya darah tinggi, Secara dikontrol. rutin, Iya, ya, Dok. dikontrol. Nggak boleh kadang-kadang orang-orang Jogja seringnya soalnya tensinya nggak pas dhuwur, diminumnya kalau pas mumet saja gitu. Obat tensinya, padahal dia harusnya kontrol terus-menerus. Terus yang kedua, kalau punya gula ya dikontrol. Jadi kalau punya penyakit gula, hipertensi, jantung, kolesterol dikontrol. Itu sudah bentuk pencegahan. Kalau belum punya penyakitnya, berarti kita terapkan pola hidup sehat. Ya pola hidup sehat, olahraga. Olahraganya tuh kadang-kadang nyapu tuh olahraga bukan gitu. Bukan ya? Bukan. Ibu-ibu itu, Iya, Dok. itu pembelaan ibu-ibu. Bukan ya? Ngepel dari pagi. Itu bukan olahraga ya. Jadi olahraga itu kalau resepnya dari WHO adalah 30 menit. Jadi 150 beraktivitas. ya.
150 menit 1 minggu. Oh. 150 menit 1 minggu, berarti misalnya kita 5 hari melakukannya, itu ya berarti kan 30 setiap harinya 30 menit. Dan tidak boleh ada jeda di antara 30 menit tadi. di antara 2 hari. Jadi kalau misalnya olahraga, tidak olahraga, besoknya olahraga lagi. Kalau nggak kayak diesel, dia udah cenderung dingin, nggak gitu. panas lagi. Itu naikin lagi itu susah. Jadi 30 menit itu yang dilakukan adalah kegiatan aerobik. Aerobik itu apa? Aerobik itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya jalan, lari, terus aerobik senam, terus beda sama angkat beban ya. Nah itu aerobik. Sampai mana kekuatannya? Sampai kita bisa berkeringat. Tapi nggak ngos-ngosan. Jadi kita kalau jalan cepat gitu ya, kita masih bisa ngobrol sama teman, masih bisa Lakukan. ngomong, masih bisa ngobrol saat berjalan, itu sudah cukup sebenarnya. Nah kalau nyapu itu kan keringet juga belum tentu ya. Nyapu satu Jadi- RT mungkin ya. Sambil mampir minum. Nyapu hotel ini mungkin bisa ya olahraga. Jadi memang harus berkeringat, tapi masih bisa bicara, istilahnya moderate intensity. Jadi dia masih bisa bicara. Kalau dia sudah tidak bisa berbicara, ngos-ngosan gitu namanya sudah yang tingkatnya advance, high intensity. Nah itu kalau usia-usia tua juga lebih baiknya jangan sampai ke sana ya. Jadi moderate aja, 30 menit sehari minimal 5 hari. 5 kali dalam 1 minggu atau 150 menit seminggu. Ditambah 2 kali resistance training. Resistance training itu apa? Angkat beban. Oh, angkat beban. Bebannya apa? Nggak mesti ke gym. Beban hidup saya hidup. udah berat dong. Udah Beban berat itu banget. kadang-kadang berat badan kita sendiri bisa beban. Iya, Iya benar. Jadi Udah misalnya- angkat beban tiap hari. Sambil lihat saya ya. Jadi misal dengan kekuatan squat oke. atau itu juga cukup membantu untuk tips olahraganya gitu. Oke. Berarti harus rutin ya. Rutin. Bukan yang tiba-tiba ajak futsalan nih, Nggak bisa, ajak nggak bulu bisa. tangkis. Makan buah dan sayur. Bahkan merokok saja itu merokok Sudah sudah nabung berhenti ya? ya. Berhenti ini sudah 10 tahun merokok. Berhenti 3 tahun yang lalu. Saya masih bilang itu masih merokok karena efeknya belum hilang gitu. Karena ya efek rusak pembuluh darahnya itu masih terus ongoing walaupun dia sudah berhenti merokok. Jadi lebih baik kalau belum ya Nggak usah. tidak usah. Kalaupun sudah segera Segera gitu. berhenti. Ini ya catatan yang harus dicatat betul-betul ya. Karena jangan sampai gejala dulu baru sadar ya, sadar akan kesehatan. Baik, saya menyapa lagi dari Sobat Sehat. Kali ini ada sahabat Nur di Pakem. Ada makanan tidak yang dilarang oleh penyakit stroke? Kalau dulu ini juga Ibu, makanan dikontrol sama Ibu? Ya kita secara ini ya bahwa pengetahuan dasar itu kan sudah kita miliki sebenarnya ya, karbohidrat tidak terlalu banyak, minyak seperti itu. Kalau menggunakan minyak ya sebaiknya jangan sampai jelantah kita masih pakai juga. Sampai hitam ya, Bu? Seperti itu sebenarnya sudah, saya rasa sudah banyak orang yang paham Mas. Oke, Seperti itu. baik. Dan harus seperti itu Dok? Iya memang secara umum ya garis besar seperti itu. Memang itu basic knowledge kita yang memang sudah tahu. Memang aplikasinya agak sulit ya. Cuman memang nanti kalau misalnya pasien biasanya terkena stroke di rumah sakit ini kita ada dietitian. Jadi ada ahli gizinya. Jadi setiap kasus ini akan ada profiling Setiap pasien sendiri-sendiri. berbeda ya, Betul. Dok. Ada pantangan juga itu? Jadi dikasih? misalnya ada diet jantung, ada diet diabetes, ada diet hipertensi, itu beda-beda. Jadi misalnya pasien-pasien diabetes, berarti dia akan lebih low karbohidrat, akan lebih juga menghindari gorengan-gorengan misalnya ya. Kalau yang hipertensi mungkin kita kurangi kadar garamnya seperti itu. Jadi sebenarnya diet itu personalized. Tapi secara umum basic knowledge-nya adalah seperti yang Burta sampaikan tadi gitu. Itu yang bisa kita lakukan di rumah. Kita kan makan nasi pakai mie ya Mas. Iya, mie goreng lagi ya Bu, tambah kerupuk. Tambah kerupuk. Enak sih sebenarnya ya, tapi bahaya. Oke. Berarti dilihat dari gejala juga ya. Kalau gejala yang mendampingi adalah hipertensi tadi mengurangi garam. Kalau misalkan gejalanya diabetes tadi karbohidrat. Karbohidrat, gula Gula gitu. dan lain sebagainya. Baik, itu ya Sobat Sehat. Dari sahabat Ines, dari Sobat Ines di Depok, tips untuk generasi sekarang yang aktivitasnya sering di tempat, seringnya duduk, ngadep laptop berjam-jam ini Dok. Ini juga self reflection ya untuk saya sendiri ya. Jadi memang disempatkan, diniatkan, komitmen nomor 1 bahwa
nanti setelah mungkin generasi muda usia 20 tahun itu nggak akan kerasa kalau dia itu nggak fit. Tapi setelah dia 30 tahun ke atas akan kerasa banget kalau dia itu nggak fit. Dan begitu nggak fit dia akan kehilangan produktivitasnya. Yang lemes, lungkrah, nggak konsentrasi gitu kan. Dan itu sebenarnya kalau diperbaiki, ternyata memperbaiki lifestyle, ternyata itu ada impact jangka panjangnya ya, misalnya mencegah stroke tadi. Tapi dimulai dari hal-hal ini. Tipsnya adalah sempatkan. Percaya nggak, kita lakukan jadi 30 menit sehari tadi itu sebenarnya bisa dipecah minimal 10 menit. Jadi ada studi mengatakan bahwa dicangki dipotong-potong ya, dicicil minimal 10 menit terus-terusan itu juga masih bermakna. Nah caranya apa? Sempatkan. Coba misalnya 10 menit aja buka YouTube, kita aerobik 10 menit gitu, atau misalnya lihat HIIT 10 menit, High Intensity Interval Training 10 menit aja, itu cepet banget. Sedangkan kalau kita lihat HP, mainnya tuh 20 menit sendiri. Itu Jadi satu memang sosmed. harus satu sosmed ya, baru Instagram, belum TikTok gitu ya. Jadi memang Belum balesin disempatkan. WA ya. Memang harus disempatkan. 10 menit aja, atau misalnya dia bisanya kerja dari pagi sampai sore, 15 menit pagi, 15 menit sore. Jadi memang harus disempatkan. Kalau nggak disempatkan nggak bisa. Harus komitmen, niat. Padahal itu kita kan fasilitasnya banyak ya. Zaman dulu kan nggak bisa. Sekarang ada YouTube. YouTube juga channelnya cukup banyak. Mungkin nanti Dinkes bisa buat ya tutorial aerobik atau tutorial jalan. Kadang-kadang cuma Yang menarik supaya tidak di skip, tidak dilewati. Betul. Kadang-kadang tuh kita cuma butuh teman aja. Temennya apa? Kalau nggak bisa kita ke komunitas ya kita di rumah kayak gitu. Modelnya cuma matras kadang. Matras. Kadang-kadang nggak pakai sepatu nggak masalah. Yang penting diniatkan melakukan aktivitas itu pagi sore. Dok, bisa nggak bagian-bagian misalnya kita sambil kerja komputer nih, ya udah kaki kita yang olahraga dulu, kakinya di misalnya seperti itu. Kalau itu intensitasnya mungkin yang kita harus ini. Itu maksudnya ya bermanfaat. Nyambi atau gitu ya. Tidak daripada kita ini ya kakinya kita goyang-goyang dulu. Setidaknya ini tidak dalam posisi sama waktu lama. Kayak kalau itu mungkin lebih ke stretching ya Bu, jadi memang biar nggak kaku, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mencapai intensitasnya dia olahraga yang harus berkeringat tadi itu masih nggak bisa, belum ya, belum bisa, ya, kecuali belum di masuk olahraganya, kategori itu. iya di atas ini cycling, sepeda statis gitu, ambil main komputer, atau misalnya dia sambil kerja Zoom ambil depan tuh bisa. Tapi Itu suka kalau saya Sambil lakukan angkat gitu beban ya. ya. Sambil angkat beban. ambil squat gitu bisa. Jadi kakinya yang bergerak di sepeda statis ya. Sambil Kita masih dia- di situ masih sambil digini-gini. Bisa. Tapi sebenarnya menyempatkan 15 menit pagi, 15 menit sore itu nggak Cukup, lama. iya. Nggak lama. Itu nggak lama. Niat. Berarti Asalkan saya niat. pun harus memberitahu diri saya. Niat. Coba aja, dicoba sekali aja. Nggak megang HP, terus langsung olahraga, oh ternyata 15 menit cuma Ternyata segini. enak ya. Ntar dicoba ya kita nggak olahraga, kita megang HP berapa lama, saya yakin setengah jam lebih. Yang penting disempatkan. Ini self reminder juga sebenarnya ya. Oke. Untuk kita semua ya. Untuk kita semua. Olahraga nih jadi PR Iya. besar. Tapi ini Dok, mungkin sekarang tuh trennya juga adalah kerjanya tuh bagai kuda iya, betul. sampai malam atau bahkan diforsir begitu. Itu juga jadi satu gejala kah? Itu salah satu pengaruh. Itu termasuk yang unhealthy lifestyle ya. Karena kan sebenarnya sehat itu tidak hanya fisik ya, tidak hanya jasmani, rohani, tapi juga mental dan sosial. Dari definisi WHO. Jadi kalau overwork istilahnya ya sekarang ya orang workaholic. Bahwa orang perlu istirahat. Betul. Fisik kita perlu cukup. istirahat, otak kita perlu istirahat. Betul. Mata ya Dok. Betul sekali. Istirahat minimal kalau usia muda bisa 6 jam sampai 8 jam. Nanti sering dengan tambahnya usia tidurnya akan semakin sedikit. Semakin sedikit ya. Betul. Tapi memang tidur itu merupakan salah satu kunci utama sehat. Kalau Tidur tidurnya yang nggak bagus, berkualitas. betul. Jadi tidur nggak mikirin pekerjaan ya Bu. Jadi tidur yang berkualitas itu penting. Makanya stresor itu memang harus, kita nggak bisa mengontrol lingkungan ya. Kita nggak bisa bilang kamu jangan bikin saya stres dong, kamu jangan ngasih saya kerjaan, kan nggak bisa. Tapi how to manage that, itu yang menjadi poin penting kita. Gimana caranya walaupun ada tekanan tapi kita nggak stres. Tugas kita kan di situ ya. Kita nggak bisa nyuruh orang lain buat nggak nekan kita, tapi gimana cara kita nggak stres. Terus misalnya kita nggak bisa nyuruh bos untuk nyetop kerjaan kita, tapi berarti kita manage waktunya, manage prioritas, kita cari mana yang urgent gak urgent, mana yang harus dilakukan segera, mana yang enggak, kita cari waktunya sehingga kita bisa tidur paling enggak malam itu bisa tidur minimal 6 jam. Saya rasa itu manajemen waktu yang baik salah satu kunci utama dari kita bisa tidur dan bisa hidup sehat. Oke, overwork tadi juga dihindari ya. Betul. Dan kalau ini Ibu Rita, mungkin kalau
mungkin ada kategori umur ya, yang umurnya anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Ini bagaimana melihat gaya hidup mereka dan supaya memang gaya hidupnya ini sehat, Ibu. Misalkan yang orang tua karena memang sudah aktivitasnya di rumah saja, mungkin bisa melakukan apa kalau remaja seperti ini. Ya, ini kalau gaya hidup, pola hidup ini atau asupan-asupan ini kan dimulai dari anak, bahkan anak dalam kandungan. Ya, itu tergantung dari ibunya bagaimana menerapkan atau memberikan asupan-asupan gizi kepada anaknya. Setelah dia lahir menjadi balita ya, pasti masih di bawah pengawasan orang tua. Apa yang diberikan kepada anak. Nah, ini kan sekarang ini ada kecenderungan orang tua maunya yang praktis-praktis saja, sehingga makanan frozen di kulkas-kulkas itu penuh, tidak dibiasakan dengan asupan-asupan yang seimbang memenuhi gizi-gizi. Misalnya dilatih makan sayur, buah. Ini siapapun pasti mengalami ini ya. Mumpung dia belum kenal apa itu sayuran-sayuran, nah itulah diberikan. Jadi kalau kita lihat di YouTube tuh anak kecil diberikan wortel, kemudian dimakan, brokoli dimakan. Nah, itu kan menjadi cemilannya dia. Nanti pada saat dia menginjak usia sekolah, nah ada edukasi-edukasi atau pembekalan kepada guru-guru untuk memberikan atau mengajarkan kepada anak-anak baik pengetahuan maupun mengawasi anak-anak jajannya apa, atau mengontrol yang kantin yang boleh masuk di sekolah adalah yang dengan syarat-syarat begini dan seterusnya. Nah, pada saat sudah remaja ini kan sudah banyak kita menentukan pilihan kita sendiri ya. Tapi kalau sudah dibiasakan dari kecil, mudah-mudahan di remaja ini akan lebih mudah ya. Seperti itu. Baik, berawal dari gaya hidupnya tadi ya. Keluarga dimulai pasti dari keluarga. Dari ya. keluarga. Kalau difasilitasi juga yang mungkin junk food begitu ya, kebiasaannya akan GoFood, yang ya. Pesen-pesen terus ya. Jam Ibu 11 malam masih ada GoFood. Betul. Baik, tapi memang boleh nggak sih Dok kalau makan sudah malam gitu? Ya sebenarnya sebaiknya dihindari ya, karena metabolisme. Kecuali lapar banget, saya nggak bisa bilang ya kalau lapar banget ya bisa hipoglikemi nanti. Jadi memang kalau misalnya atau kita mau juga bisa menerapkan, diganti Dok ya, diganti dengan jus buah atau apa ya, gitu atau ya. pisang, Bisa. mungkin Pisang, pisang ya. pepaya yang dia low karbohidrat dan tidak terlalu berat. Jadi memang Kita nasi goreng Mas. betul, karena yang ada Yang lewat itu. Iya betul. Nah sebenarnya pengaturan jam makan itu juga penting. Jadi kalau misalnya bisa sebelum, karena kan kalau misalnya tidur kan metabolismenya juga pasti akan lebih rendah dibandingin saat kita beraktivitas. Jadi kalau kita makan sebelum tidur ya nimbun aja, nanti akan nimbun kalori terus yang akan berakibat pada peningkatan berat badan, obesitas, ujung-ujungnya juga ke stroke lagi, jantung lagi gitu ya. Jadi memang pengaturan jam makan itu memang jadi kunci utama. Jadi kalau misalnya bisa sebelum jam 7 sudah makan, selesai. ya paling enggak 2 jam sampai 3 jam sebelum waktu tidur kita sudah tidak makan. Itu membantu. Kalau yang ringan-ringan seperti misalnya kalau orang tua kadang-kadang tidak bisa tidur, bisa minum susu hangat gitu masih nggak masalah. Tapi biasanya makan-makan yang besar, nasi gitu kita coba sebelum lebih awal ya. nutupnya lebih awal. Baik, itu dia. Semoga jadi satu guidance untuk kita juga ya. Kali ini ada Sobat Siti di Jalan Magelang. Dari Dinas Kesehatan ataupun pemerintah, sosialisasi selain germas apa saja mungkin Bu yang supaya peningkatan kesehatan? Banyak sih. Selain kita mengadakan senam massal misalnya ya, kita mengedukasi dari temanya berbeda-beda ya, temanya berbeda-beda tapi ujung-ujungnya kesehatan gitu ya. Kesehatan apapun kan dalam ini. Kita menyasar ke sekolah-sekolah dengan kesehatan reproduksi, kemudian pendewasaan usia perkawinan dan lain-lain ya. Itu banyak dari dinas-dinas yang kita lakukan seperti itu. Kemudian kita kan tidak bisa hanya berharap pada dinas. Sebenarnya dinas ini memberikan stimulus ya, pancingan-pancingan lah. Nah ini di tingkat-tingkat RT, RW itu Pak Dukuh atau Bu Dukuh ya, ibu-ibu PKK ini harus lebih rajin lagi menggerakkan masyarakat-masyarakatnya untuk kegiatan-kegiatan atau pola hidup sehat seperti itu. Banyak Mas, itu sasarannya banyak. Kita menyasar di bermacam kalangan ya, baik sekolah, tokoh masyarakat ataupun aparat-aparat struktural pemerintah desa.
Baik, harapannya adalah dengan adanya layanan ini menjadi satu angka penekanan begitu ya Ibu terkait dengan penyakit stroke. Mungkin ini jadi satu himbauan dari Ibu Rita sekaligus pesan begitu ya Ibu di akhir kebersamaan kita supaya masyarakat kemudian punya gaya hidup sehat untuk menekan angka penyakit stroke ini. Ya, saya mengajak semua masyarakat untuk berpola hidup sehat, lakukan gerakan-gerakan olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan di rumah atau sekitar rumah kita. Pada saat kita mungkin tidak punya motivasi atau semangat, maka ajak teman-teman di sekitar kita, ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dilakukan seminggu sekali, ya tiap Sabtu ataupun tiap Minggu. Tetapi secara personal kita pribadi harus melakukan secara rutin seperti yang tadi dokter sampaikan ya. Itu pun akan berlaku kepada saya. Saya harus berkomitmen pada saya untuk melakukan hal-hal seperti pencegahan-pencegahan untuk sakit stroke dan lain-lain. Pada pagi ini bahasannya stroke ya, kita fokus pada stroke ya. Saya rasa seperti itu. Kemudian jika ada gejala yang muncul pada keluarga kita, mudah-mudahan sih tidak ada, tapi jika ada maka segerakan ke rumah sakit terdekat, ke IGD, supaya tidak kita salah melakukan tindakan-tindakan kita sendiri. Betul, harus segera dan melakukan pola hidup sehat. Mungkin kalau Dokter Vega untuk upaya penekanan penyakit stroke ini bagi masyarakat sobat. Oke, sebenarnya secara umum sudah disampaikan Bu Rita ya, saya setuju sekali dengan Bu Rita. Kenali gejala stroke, teman-teman semua harus, sobat saya semua harus paham apa itu gejala stroke, tadi segera ke rumah sakit. Kemudian setelah tahu gejala stroke, siapapun yang ada di sekitarnya, bawalah ke rumah sakit segera. Itu adalah kunci keberhasilan kita penanganan stroke, baik dari dalam istilahnya dari skup yang kecil sampai dengan skup nasional. Karena kalau kita tidak memulai, siapa lagi yang akan memulai? Ya, jadi buat remaja-remaja, anak-anak muda sekarang, ayo kita belajar mengenali stroke karena kita berada pada lingkungan dengan tingkat penyakit stroke yang cukup tinggi. Ada orang tua, ada kakek, nenek, mungkin kita di kampus ada dosen, ada yang dan lain sebagainya mungkin bisa terkena stroke. Jadi kenali gejala stroke dan bawalah ke rumah sakit. Kemudian selanjutnya juga yang penting adalah teman-teman paham bahwa time is brain. Jadi kalau kita mau menyelamatkan otak kita, pertimbangkan waktu. Jadi sooner better. Ya, segera. Mungkin iya, itu mungkin dari saya karena salah pola hidup sehat tadi Bu Rita sudah mencakup semuanya dengan cukup komprehensif. Baik, terima kasih Dokter Vega dan juga Ibu Rita atas kesempatan waktunya, banyak sekali ilmu yang kita diskusikan di hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat-sehat Dokter Ibu Rita. Dan tentu saja Sobat Sehat, terima kasih juga untuk Anda yang sudah senantiasa terus menyimak discuss di setiap episodenya. Kita sudah mendapatkan begitu ya ilmu yang sangat banyak tadi dari Dokter Vega dan juga Ibu Rita, bagaimana kemudian kesadaran pola hidup sehat yang harus kita kemudian terus edukasi di keluarga kita dan penanganan yang tepat begitu ya menjadi satu kunci keberhasilan penanganan dari penyakit stroke itu sendiri. Terima kasih Sobat Sehat dan tentu saja discuss ini tidak hanya hadir untuk Anda tapi untuk seluruh masyarakat di Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia, dan kami hadir untuk Anda sebagai sarana edukasi, sosialisasi dan juga promosi terkait dengan permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Nizam Fadli dan seluruh kru yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sobat Sehat? Menarik bukan perbincangan kita di hari ini? Bagaimana kemudian penyakit stroke ini bisa kita kenali dan juga bisa kita atasi dengan cepat dan juga tepat. Dan tentu saja tingginya penyakit stroke ini disertai juga akan adanya pola hidup yang tidak sehat dan juga penyakit rentan yang bisa menyebabkan penyakit stroke. Dan tentu saja ada satu tagline tadi yang bisa kita hafal, yaitu segera ke RS. Senyum tidak simetris, gerakan separuh tubuh melemah, bicara pelo, kebas, rabun, dan juga sakit kepala yang hebat bisa menjadi satu indikasi yang bisa kita hafalkan untuk
mengetahui bagaimana adanya penyakit stroke. Dan informasi ini kami hadirkan sebagai sarana upaya sosialisasi, edukasi dan juga informasi terkait permasalahan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Nizam Fadli, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Gejala stroke cenderung terjadi secara tiba-tiba dan hanya selalu menyerang satu sisi bagian tubuh saja. Hal ini semakin memburuk dalam jangka waktu 24-72 jam. Gejala yang biasa terjadi termasuk sakit kepala tiba-tiba, kehilangan keseimbangan, bermasalah dengan berjalan, kelelahan, kehilangan kesadaran atau koma, vertigo dan pusing, penglihatan yang buram dan menghitam, kelemahan atau mati rasa pada satu sisi bagian tubuh di wajah, tangan, dan kaki, adanya masalah dengan berbicara dan juga pendengaran. Saat kita mengalami gejala stroke, seperti mati rasa, tidak berdaya, atau perasaan seperti kesemutan dan muncul tiba-tiba, atau kehilangan kemampuan untuk menggerakkan wajah, lengan, atau kaki, terutama jika terjadi hanya pada satu sisi tubuh saja. Terjadinya perubahan penglihatan secara tiba-tiba, susah bahkan tidak dapat berbicara, pusing secara tiba-tiba, dan mengalami kesulitan dalam memahami kalimat sederhana, bermasalah dengan berjalan dan menyeimbangkan badan, rasa sakit kepala yang parah dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Maka, kita wajib segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk segera diberikan pertolongan. Untuk mencegah terserang stroke, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mengonsumsi makanan bergizi dengan gizi seimbang, menghindari asupan garam yang berlebih, karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi garam per orang yaitu tidak lebih dari 2000 mg sehari. Berhenti merokok, olahraga secara rutin, melakukan diet, mengobati diabetes bagi penderitanya, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta mengendalikan emosi yang terjadi. Buka-buka ku terus mencoba untuk membuka mata hati dari lembar-lembar yang terbuka. Hidup ini terus ku jalani. Ku tahu itu berarti harus ku lawan diri sendiri, nafsuku, amarahku yang buat jauh darimu. Ya Allah, padamu ku serahkan jiwaku ini. Oh, 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 padamu ku pasrahkan semua beban yang menghimpit jiwa. Aku berdiri, aku nyanyikan lagu ini saat diriku melangkah dengan pasti. Oh, dan aku pun mulai serahkan diri ini dengan percaya diri. Dan aku pun mulai serahkan diri ini dengan percaya diri. Oh, aku rela. Oh, padamu ku serahkan jiwaku ini. Oh, padamu ku pasrahkan semua beban yang menghimpit jiwa. Padamu ku serahkan jiwaku ini. Padamu ku pasrahkan semua beban yang menghimpit jiwa. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.